Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan gambar dari job yang sudah saya berikan, yaitu sekarang kita masuk ke part 15. Sebelumnya kan sampai part 9 ya. Part 9, namun untuk part-part selanjutnya kan kalian coba sendiri. Nah, dari mulai part 10, 11, 12 sampai 14. Untuk part 15 nih saya akan kasih tutorialnya bagaimana cara mengerjakannya. Nanti ada beberapa view yang akan kita buat atau sketching yang akan kita buat. Yang pertama dari depan, dari tampak sini, dari tampak dari area ini depan, sketchingnya, lalu dari tampak atas juga kita akan buat. Supaya apa? Supaya mengenal fitur daripada yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi fitur yang kita gunakan nanti adalah hole dan fillet dan chamfer. Seperti itu, kita simak. Untuk yang pertama yaitu dari view pandangan depan. Jadi sketching yang kalian gambar adalah sketch yang seperti ini ya. Sketching yang seperti ini. Mula-mula kita masuk ke metric. Pilih yang ini. Pilih yang new. Kita pilih yang new langsung, lalu jangan lupa metric, terus pilih standar milimeter, double klik ya. Kalau kita pilih start to the sketch, pastikan XY plane, lalu kita gambar. Yang pertama kita buat lingkaran, karena di sini 21 ya, karena di sini 21, maka kalian harus gunakan yang namanya 21 yang ini ya, 21, maka diameter kita mulai dari titik pusat ini supaya lebih enak. 21 berarti berapa Pak? 42 diameternya. 42 kita masukkan, lalu kita masukkan lingkaran yang kecil itu 21. Setelah itu kita buat rectangle untuk kita permudah. Rectangle kita bikin, arahkan ke bagian sini ya. Arahkan ke bagian sini. Ini belum saya klik ini. Kalian arahkan dulu di bagian sebelah sini. Lalu kalian geser ke kanan sampai di titik paling bawah mentok ya. Nanti kalian akan merasakan titik mentok di garis yang ini. Tinggal geser ke kanan. Seperti itu, bebas. Karena ini ukurannya adalah bebas. Kalau mau ngikuti ukuran, ini tinggal boleh kalian masukkan angka 15 yang ini dengan 15 yang ini jadi 30. Boleh langsung. Nah, entah ini tadi kan saya ukurannya bebas, lalu kita masukkan dimension. Di sini kita beri angka 30. Seperti ini. Lalu saya buat lagi line untuk membatasi. Saya pilih titik tengahnya yang lain ini 3. Titik tengahnya pastikan 15. Seperti itu. Lalu saya trim. Saya bergunakan fitur trim di sini untuk memotong. Saya potong area yang tidak digunakan seperti ini. Oke, selesai. Hampir jadi ya. Hampir jadi. Setelah itu baru kita gunakan yang ini 28 dan 22,5 untuk chamfernya. Kita gunakan rectangle lagi boleh. Nah, seperti ini. Titik yang sini, lalu saya geser ke kanan karena nanti ini dipaskan ke tengah. Boleh kita masukkan ukuran 28,5 ditambah 22,5. Fitur inventor bisa penjumlahan dan pertambahan ya. Jadi secara langsung dia akan menjumlahkan yang sudah kita masukkan angkanya. Jadi totalnya 51, kita tekan ESC dahulu, lalu kita paskan di tengah menggunakan horizontal constraint. Horizontal constraint ini digunakan karena ini areanya kan belum di tengah. Saya paskan di sumbunya ini, klik terus di area ini. Nah, sehingga dia pas di tengah. Ketika kita ngepaskan sudah di tengah, maka nanti otomatis ukurannya akan bisa kita perbuat. Kita masukkan dimension. Di sini kita ukur menjadi 15. Dia akan membagi sendiri ketika kita sudah masukkan horizontal constraint. Titik tengah dari garis ini lurus terhadap titik pusat daripada lingkaran atau origin. Seperti itu. Lalu setelah ini
Kenapa Pak kok dibuat 51? Karena 28,5 ini nanti harapannya di sisi sini kita chamfer. Nah, sebelum di chamfer, kita masukkan saja ukuran 22,5 karena ukuran 22,5 sama ketika dipanjangkan. Nanti dia akan melengkung atau menyudut sebesar 22,5 pakai fitur chamfer 3D. Seperti itu. Ukuran sketchingnya seperti ini. Jangan lupa 21. Yang ini ukuran 21 ya. Ini 42 supaya bisa dilihat. Nah, seperti ini. 42, 30. Yang ini pasti 15. Yang ini 51. Apakah sudah selesai Pak? Sudah. Terus kita lanjut ke finish sketching. Finish sketching, view-nya kita rubah menjadi seperti ini. Ya, agar lebih enak. Oh, Bapak lupa. Kita kembali ke sketch 1 lagi. Ini dihapus ya. Dihapus. Boleh ini tidak dihapus karena ini tadi awalan garis kita supaya tidak mengganggu pada saat proses pembentukan extrude. Kita rubah menjadi klik kiri lalu kita pilih menjadi extrusion. Kita pilih yang ini. Kita pilih ke construction. Jadi garisnya itu berbuat jadi garis tapi dia akan terbentuk menjadi garis strip-strip. Jadi garisnya nanti tidak mengganggu proses extrude. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke finish sketch. Finish sketch lalu kita extrude lagi sisi yang sini. Ini ya. Extrude-nya saya pindah di area ini. Profil yang pertama ini. Lalu ketebalannya di sini terlihat 15. Maka kita masukkan di sini 15. Karena sketching kita di depan, untuk mempermudah kita pilih direction atau arah yang simetrik ya. Jadi tengah-tengah sketching. Kiri dan kanan ini otomatis berapa? 7,5 karena diatur secara otomatis oleh sistem. Jadi di sini kita masukkan saja 15. Seperti itu, terus tekan tombol plus. Tombol plus di sini kita tekan. Lalu kita pilih yang arah direction simetris. Masukkan angka di sini kelihatan 45 Pak. Maka di sini kita masukkan angka 45. Setelah selesai, lanjut lagi tekan plus, apply. Lalu kita pilih yang ini. Arahnya sama, directionnya adalah simetrik ya. Karena ukurannya sama, ini 45, maka kita lanjut oke. Jadi bendanya sudah hampir jadi. Tinggal kita kasih chamfer saja di bagian ini. Nah, ini saya kenalkan fitur baru, fitur ya yang belum saya kenalkan dahulu karena dahulu itu cuman extrude saja. Dari sini kita lanjut ke fitur yang ada di sini, chamfer. Di bagian modify, ini ada fitur chamfer dan fillet. Ya, saya kenalkan untuk chamfer dulu. Di chamfer untuk membentuk chamfer yang bagian sudut ini supaya sudutnya itu terbentuk 22,5, maka kita pilih bagian ujung ini, kita klik satu kali. Lalu di sini kita masukkan jaraknya 22,5. 22,5 ya. Lalu hal yang serupa juga sama, kita bisa tekan garis ini atau bisa kita puter cube-nya, kita pilih yang ini. Sama ya. Sama. Lalu kita tekan OK. Seperti itu. Itu untuk chamfer. Chamfer 22,5. Lalu di fitur chamfer sendiri ya, itu ada beberapa fitur yang perlu kita gunakan. Nanti menyesuaikan kebutuhan. Kita edit dulu fitur. Chamfer di sini ada beberapa. Yang pertama ada yang ini ya, distance. Yang ini ada distance dan angle. Maksudnya distance dan angle itu apa Pak? Distance dikenai dengan angle 45 katakanlah. Dari sini terhadap garis ini itu 45. Jadi angle-nya yang ini 45 dari jarak 22,5. Seperti itu. Lalu untuk yang nomor 3 ada to distance. Jadi jarak yang pertama dari sisi sini itu 22,5. Lalu dari sisi sini itu dia, saya yang ini ya, itu adalah 30 katakanlah. Jadi dia yang membatasi sendiri. Yang jarak di sebelah sini, sorry, saya ngukur di sini aja. Ya, saya ulangi atau saya putar aja boleh. Set, seperti ini ya. Lah, jarak yang 22,5 itu adalah yang ini kecil yang warna kuning.
Lalu jarak yang 30 itu yang warna kuning yang nyala ini yang 30. Lalu kita tekan OK saja untuk bisa kita rubah. Ya, namun kita pakai yang 22,5 kan? Kita tekan ini dan kita tekan yang baliknya 22,5. Lalu OK. Sudah selesai untuk bentuk benda dari 3D menggunakan view pandangan depan. Oke, kita lanjut ke view pandangan atas sekarang. Kita masuk lagi new, kita pilih start sketch, kita pilih XY plane. Jadi atas sekarang. Dari atas kalau bentuknya ini radius seperti ini, maka di atas akan kelihatan kotak. Kotak ya. Kita mulai dulu dari kotak. Buat kotak seperti ini. Ya. Seperti ini. Lalu apakah kotaknya harus di tengah, Pak? Boleh di tengah, boleh tidak. Boleh di tengahnya titik ini juga boleh. Caranya seperti ini, boleh. Kita bisa buat beraneka ragam dulu, terserah dulu boleh. Lalu kita buat kotak lagi di sini. Karena ini view dari atas. Lalu kita tegak luruskan dengan horizontal constraint. Kita tekan ini. Terhadap titik yang kuning itu kita bisa lihat ya, yang ini kan yang titik kita awal, yang ini titik kita yang origin pusat, maka dia akan pas di tengah. Lalu yang kedua, pastikan di sini dia sama dengan originnya ini. Nah, ini otomatis sama ini. Terus yang terakhir ini dengan origin kita yang ini. Nah, kan dia akan terkunci sama, satu garis ya, satu garis. Lalu kita tekan dimension. Kita masukkan angka di sini 15. Lalu di sini berapa? Ketebalannya 45. Nah, ini belum pas nih, belum pas. Maka kita lakukan equal dulu. Kita lakukan equal. Boleh Pak di sini kita trim dulu untuk mempermudah. Karena prosesnya tadi adalah bentukan dari kotak, ini kita equal untuk menyamakan ukuran. Equal itu untuk menyamakan ukuran, ya. Kita trim dulu tadi yang area yang ini supaya dia bisa kebentuk, atau ini bisa kita hapus dulu, kita blok, kita delete. Ya, 45 equal, maka di sini langsung otomatis terbentuklah ukuran dari pembagian 45 dikurangi 15. Seperti itu, 15 kali 3 kan ada 45 ya. Oke, setelah itu dimension lagi kita buat karena di sini sama 45. Karena sama 45, maka ini kita samakan dengan garis kita. Seperti ini juga kita samakan dengan garis kita. Setelah itu baru kita buat chamfer. Chamfer boleh dengan 2 dimensi, boleh bisa kita ujungkan garis seperti ini terserah. Seperti ini terserah. Lalu kita tekan dimension, kita pilih titik dengan titik ini, kita tarik ke atas, kita masukkan angka 22,5. Seperti itu, lakukan hal yang sama titik ini dengan titik atas, kita geser ke bawah 22,5. Ini posisinya ketika kita membuat chamfer 2 dimensi ya, 2 dimensi. Ini menggunakan cara manual. Pak, apakah bisa menggunakan fitur yang ada di sini di fillet chamfer yang ini? Bisa. Ini ada fitur chamfer 2 dimensi ya. Nah, ini bisa juga di chamfer. Jadi caranya kita bisa hapus dulu yang ini tadi yang tidak kita gunakan. Ini caranya chamfer. Kita pilih yang area sini. Ini ya, kita masukkan di sini 22,5. Fiturnya sama seperti 3 dimensi tapi di sini 2D. Klik satu kali di sini. Maka dia akan otomatis membentuk 22,5. Lakukan hal yang sama di baliknya. 22,5 klik satu kali, klik yang kedua. Maka dia akan membentuk sendiri. Lalu kita tekan OK. Itu untuk chamfer 2 dimensi. Setelah ini langsung bisa digunakan. Tinggal kita kasih garis penghubung saja. Garis penghubung yang ini belum ya. Dimensi yang ini belum. Ini adalah 15. Dimensi panjang sekarang yang kita akan tentukan. Ini kita luruskan dulu apabila ada perbedaan. Ini sudah kita lurus dengan menggunakan vertical constraint. Lalu dimensi yang panjang ini berapa? 21
Ya, 15 dengan 21. Berarti itu ada berapa? Jadi kan pertambahan dari 15 dan 21. 21 tambah 15 adalah 36. Maka di sini kita masukkan 36. Terus yang ini sisanya karena ini sudah 22,5, boleh kita ukur langsung di area ini. Kan di sini terlihat 28, maka di sini kita masukkan 28,5. Oke, sudah jadi ya. Lalu kita finish sketching ini untuk yang bagian atas supaya bisa kebentuk dengan bagus. Visualisasinya saya posisikan bottom, saya puter, lalu saya posisikan seperti ini. Nah, oke. Ini untuk view yang atas. View yang atas ini, lalu kita buat extrude-nya dulu. Extrude ya. Ini boleh kita lakukan yang namanya langsung ke bawah, extrude ke bawah bisa. Arahnya kita rubah menjadi simetrik. Nah, seperti ini agar nanti bisa kita wujudkan yang 15 ini. Kan ada perbedaan ukuran. Lalu tekan tombol kontrol untuk membedakan ukuran yang ini. Kontrol atau CTRL ya kita tekan. Kan semula seperti ini. Kita tekan tombol kontrol, kita pilih yang tidak kita extrude, ya adalah bidang yang ini. Lalu kita lakukan evaluasi. Lalu ukurannya kan 42, arahnya simetrikal yang ini. Lalu kita tekan OK. Untuk bisa mewujudkan sketchingnya kita tekan apa? Kita tekan yang namanya visibility atau cell scan. Seperti itu ya. Plusnya ini jangan lupa diklik dulu. Lalu kalian cari yang namanya sketch 1, muncul klik kanan lalu share sketch. Share sketch atau visibility. Sketchnya akan muncul lagi. Lalu kita pilih extrude. Nah, di sini arahnya sama menggunakan direction. Kita buat perbedaan ketebalan di sini kan 15. Nah, maka di sini kita masukkan 15. Maka sudah jadi. Tinggal kita tekan OK. Nah, untuk membuat filletnya, ini ada fillet 3D supaya dia melengkung sebesar 21. Kita pilih fillet yang ini, fillet 3D ya. Fillet 3D ini kita klik. Nah, kita klik. Lalu kalian masukkan bagian yang di area ini. Nah, sudut 1 dan sudut 2 ini yang akan kita lengkungkan. Pertama kita pilih 1, yang kedua lalu kita masukkan di sini radiusnya adalah 21. Nah, seperti itu. 21. Nah, dia akan terbentuk bagus. Ya, dia akan terbentuk bagus 21. Jadi di sini dibuat 21. Untuk fillet 3D ada macam banyak ya fiturnya. Ada yang seperti ini, ada yang facet 1, facet 2 dan lain sebagainya. Ada yang variable, ada setbacks. Ini ada contohnya masing-masing yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Gini kalau dicontohkan di constant itu filletnya datar. Kalau di variable nanti ada beberapa ketinggian yang berbeda fillet. Kalau yang setback ini ya keseluruhan bisa diatur menggunakan setback. Di contoh nanti ada beberapa yang kita select. Ini kita lakukan dulu evaluasi ya, kita apply, maka dia akan selesai. Kita contohkan setback ya. Setback di sini ini ada beberapa nanti yang akan kita gunakan. Untuk filletnya paling banyak digunakan adalah constant. Seperti ini. 21 kita masukkan, sudah jadi, lalu kita tekan OK. Tadi kan apply ya. Apply lalu kita tekan OK, maka kita lanjutkan. Kalau OK-nya tidak hidup langsung kita close saja. Lanjut kita beri yang namanya hole atau lubang. Hole ya. Hole itu ada banyak sekali fitur yang ada di dalam hole. Hole yang ini ya. Hole. Kita masukkan lagi hole. Sebentar. Mengecil ini. Nah, ini udah besar. Hole fiturnya. Nah, kita pilih area hole-nya yang simple hole, lubang saja. Untuk hole itu ada clearance, ada tape, ada dikenai dengan ulir, ada taper hole. Di sini jaraknya ada yang jarak distant, ada yang jarak dikenai jarak berapa mili kedalaman, ini dikenai langsung full menyesuaikan bidang. Yang pertama kita pilih bidang yang ini dulu 1 kali, lalu kalian tekan yang ini. Radiusnya 1 kali supaya dia pas 1 sumbu.
Kalau kita tidak paskan satu sumbu, dia akan berbeda. Ini kalau membuat lagi, ya tinggal klik lagi. Kalau kita rubah select check-nya, nanti kita posisinya dirubah. Klik satu kali, lalu pilih yang radiusnya. Kita klik supaya dia bisa mengira-ngira, bisa mengepaskan secara otomatis satu sumbu terhadap radius ini. Tinggal di sini kita rubah menjadi berapa? 21 ya. 21 lubangnya. Terus kita pilih saja truk all karena posisinya lubang dengan dikenai langsung tembus. Kalau posisinya di stand, ini biasanya lubangnya dikenai dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, di sini kan ukurannya 20. Seandainya ukuran dikenai 5, maka dia akan membuat sebuah lubang dengan ukuran 5. Seperti itu. Kalau sudah langsung klik truk all, langsung saja bisa. Diklik dan dia akan berubah langsung seperti ini. Lalu kita tekan OK. Oke, seperti itu saja untuk membuat benda part 15 menggunakan view pandangan atas. Oke, sekian video kali ini terkait pembuatan part 15. Jadi hanya beberapa view ya. Yang pertama adalah view depan. View depan, ini saya visibility dulu supaya tahu viewnya. View depan ini ya. Lalu yang ketiga adalah, yang kedua maksud saya adalah view bagian atas. Seperti itu. Sekian video pada part 15. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.